Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, di sini Gil mau jelasin soal web e-learning yang udah Gil buat. Nah, di sini Gil ambil judul perancangan sistem informasi pembelajaran daring berbasis e-learning menggunakan platform website pada Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 8 Jakarta. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Galutami Putri Siregar. Saya mahasiswa tingkat akhir Fakultas Teknologi Informatika, Program Studi Sistem Informasi. What is web e-learning? Jadi, yang kita ketahui bahwasanya e-learning itu merupakan aplikasi internet yang dapat menghubungkan antara pendidik dan peserta didik dalam sebuah ruang belajar online. Nah, e-learning ini tercipta untuk mengatasi keterbatasan antara pendidik dan peserta didik. Terutama dalam hal ruang dan waktu. Dengan e-learning, maka pendidik dan peserta didik tidak harus berada di dalam dimensi ruang dan waktu. Proses pendidikan dapat berjalan kapan saja dengan mengabaikan kedua hal tersebut. Nah, pengertian dari e-learning ini diambil dari Ade Kusmana pada tahun 2011. Nah, selain itu di e-learning itu sendiri terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu pedagogikal, kemudian teknologikal, interface design, evaluation, management, research support, ethical, institusional. Nah, selanjutnya, kenapa sih ngambilnya web e-learning gitu? Kenapa nggak yang lain? Karena kan banyak ya web-web yang lain gitu. Kenapa sih pilihnya e-learning? Nah, yang pertama yang mendasari saya itu kenapa ngambil web e-learning ini sendiri, itu karena sistemnya sih. Sistem yang berada di sekolah SMP Muhammadiyah 8 Jakarta ini tuh masih konvensional, dilakukan secara konvensional. Artinya, peserta masih harus datang ke sekolah, kemudian sistemnya terpusat, dan bahkan punya keterbatasan waktu karena jam sekolah itu kan dari jam 8 atau jam 7.15 sampai jam 1 siang, biasanya seperti itu. Jadi untuk siswa itu kalau misalnya kayak ingin bertanya lagi ke gurunya otomatis harus di esok harinya atau harus datang ke sekolah gitu ya. Nah, terutama saat ini di tengah pandemi COVID-19 gitu. Nah, membutuhkan sekali adanya sistem pembelajaran yang memudahkan peserta didik maupun pengajar untuk bisa tetap melakukan kegiatan belajar mengajar tanpa harus datang ke sekolah. Karena sesuai dengan keputusan pemerintah bahwasanya sekolah itu diadakan secara daring atau secara online. Gitu. Jadi dengan adanya kehadiran web e-learning ini untuk SMP Muhammadiyah 8 Jakarta itu sangat membantu sekali. Nah, saat ini itu sistem pembelajaran di SMP Muhammadiyah 8 Jakarta itu mereka memanfaatkan media seperti Google Classroom, kemudian Zoom, kemudian Google Meet seperti itu ya. Nah, dan mengirimkan tugas via email. Nah, jadi dibutuhkan adanya sebuah sistem yang bisa mengcover itu semua gitu. Nah, selanjutnya aplikasi apa sih yang saya gunakan? Jadi, untuk aplikasi yang saya gunakan di sini itu dalam pembuatan perancangan sistem informasi website e-learning ini menggunakan XMPP, kemudian menggunakan Google Chrome, Bootstrap, kemudian Visual Studio Code, kemudian untuk kode Igniter. Di sini saya juga menggambarkan sistem berjalannya pada sebuah perancangan sistem informasi saya ini digambarkan menggunakan UML. UML itu merupakan United Modeling Language diagram. UML itu sendiri merupakan metode pemodelan secara visual untuk merancang sistem berorientasi objek. Kemudian di sini ada use case diagram. Di sini tuh terdapat 3 prosedur. Yang pertama itu ada prosedur absensi di kelas, selanjutnya prosedur pembelajaran di kelas. Nah, yang terakhir itu ada prosedur pengelolaan nilai ujian. Prosedur absensi di kelas. Nah, jadi setiap harinya, setiap hari periode berjalan, seluruh siswa yang sudah masuk ke dalam kelas akan diabsen. Kemudian menggunakan buku absensi, kemudian akan dipanggil satu persatu setiap siswa yang hadir. Nah, nantinya absensi tersebut akan diberikan oleh pengajar kepada wali kelas. Dan wali kelas akan memeriksa laporan hadirnya siswa tersebut. Nah, selanjutnya tuh ada prosedur pembelajaran di kelas. Jadi, di mana prosedur pembelajaran di kelas ini, jadi setelah melakukan absensi, maka prosedur selanjutnya itu adalah prosedur pembelajaran di kelas. Nah, siswa diminta untuk membaca materi selama beberapa menit.
Kemudian, siswa akan mendengarkan apa saja materi yang akan dijelaskan oleh pengajar, diselingi dengan sesi tanya jawab antar pengajar dan siswa. Ini adalah kegiatan atau prosedur pembelajaran yang dilakukan sebelum adanya COVID-19. Nah, pada akhir pemaparan materi, biasanya pengajar mengumpulkan tugas dan akan diperiksa oleh pengajar, kemudian pengajar akan membuat daftar nilai tugas siswa. Itu yang ketiga adalah prosedur pengelolaan nilai siswa, nilai ujian gitu ya. Nah, jadi setiap semester siswa itu mengikuti kegiatan PTS dan PAT. Dan hasil dari nilai PTS dan PAT ini digabungkan. Nah, selanjutnya ditambahkan dengan nilai kehadiran, serta keaktifan dan juga reward dari sekolah untuk siswa yang mendapat penghargaan dan perlombaan akademik maupun non-akademik. Nah, jadi semua nilai itu nanti akan direkap dan dihitung agar sesuai dengan prosedur KMM yang ditentukan oleh sekolah yang telah sesuai berdasarkan arahan dari Dinas Pendidikan. Setelah direkap, nah itu selanjutnya nilai dimasukkan ke dalam form penilaian yang diberikan oleh kurikulum guna mendapatkan nilai ujian. Nah, adapun kumpulan dokumen sebagai penunjang penilaian UAS dan keterampilan yaitu berisi hasil penilaian, prestasi belajar, kemudian penghargaan, karya peserta didik dalam bidang tertentu dan keterampilan yang mengedepankan talenta. Nah, adapun prosedur berjalan yang dilakukan yakni setelah siswa mengikuti PTS atau PAT, selanjutnya jawaban ujian tersebut diserahkan kepada pengajar untuk dikoreksi. Nah, pengajar yang telah menerima jawaban kemudian memeriksa jawaban tersebut dan meminta form nilai kepada staf kurikulum untuk nantinya menginputkan nilai hasil dari jawaban siswa. Nah, ini untuk gambaran singkat mengenai prosedur sistem berjalannya pada pengelolaan nilai ujian, kemudian prosedur pembelajaran di kelas, dan prosedur absensi di kelas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan use case diagram. Nah, untuk use case diagram di sini itu terdapat beberapa use case diagram. Yang pertama itu adalah use case diagram admin. Nah, untuk use case diagram admin itu sendiri, yang pertama admin melakukan login. Nah, kemudian ini ada beberapa include yang dilakukan oleh admin. Mungkin akan sangat panjang jika saya jelaskan. Ini ada beberapa. Nah, selain admin juga ada pengajar. Nah, include yang dilakukan pengajar tidak sebanyak yang dilakukan oleh admin. Selanjutnya adalah use case diagram siswa, di mana siswa melakukan login, kemudian mengelola profil siswa, melihat beranda, melihat jadwal. Nah, seperti itu. Ini untuk siswa. Nah, kemudian ada activity diagram. Ini prosedur pembelajaran di kelas. Jadi, di mana guru itu memberikan materi, kemudian memberikan tugas. Nah, nanti siswa menerima tugas dan mengerjakan tugas. Kemudian siswa juga mengumpulkan tugas, terus memeriksa tugas dan membuat daftar nilai tugas. Nah, yang dihasilkan dari sini adalah nilai dan tugas gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada activity diagram, di mana activity diagram ini yang pertama itu memasukkan username dan password. Ini untuk activity diagram admin, dia mengkonfirmasikan username dan password. Dan jika salah, dia akan balik lagi memasukkan username dan password. Jika benar, maka dia melakukan berbagai kegiatan. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk activity diagram pengajar, sama halnya dengan admin. Nah, ini untuk activity diagram siswa. Activity diagram siswa tentunya dia cuma bisa melihat beranda, menyunting pesan, melihat jadwal mata pelajaran, melihat info pengajar, melihat tugas, melihat materi, melihat komentar materi, dan melihat info siswa gitu ya. Nah, terus selanjutnya selain activity juga ada class diagram, di mana di sini terdapat class diagram, kemudian terdapat create delete update sebagai operationnya. Nah, ini bisa dilihat relasi antara satu kelas dengan kelas yang lainnya. Nah, kemudian di sini adalah sequence diagram, di mana sequence diagram pada perancangan website e-learning ini sendiri, yaitu ada pengguna, ada form login, data login, dan siswa, di mana username memasukkan username dan password, kemudian mengkonfirmasi username dan password, dan selanjutnya memvalidasi dan diberikan hak akses hingga dia bisa untuk berhasil login. Seperti itu, dan ini untuk interaction memberi materi untuk sequence diagramnya. Nah, yang terakhir yaitu keunggulan, kegunaan, dan tujuan. Jadi apa sih keunggulan, kegunaan, dan tujuannya? Yang pertama ya tentunya untuk memudahkan komunikasi, pengefektifan bahan ajar, dan pemanfaatan internet dan teknologi relatif efisien ya, karena itu cukup menghemat waktu dan menghemat keuangan juga untuk misalnya kita datang ke sekolah. Nah, kemudian tujuannya apa? Tujuannya untuk memberi kemudahan tentunya, memberi kemudahan dalam pelaksanaan KBM atau kegiatan belajar mengajar,
terutama di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Dan ini cukup efisien dan sangat efektif sekali ya untuk bisa diterapkan di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia saat ini. Nah, kemudian untuk menu utama, jadi di website ini juga terdapat beberapa menu gitu ya. Yang pertama itu adalah beranda, kemudian ada data siswa dan pengajar, materi dan tugas, mata pelajaran dan manajemen kelas, yang terakhir adalah pengaturan dan logout. Kemudian ini untuk tampilan mockup-nya dan implementasinya. Jadi ini untuk mockup, jadi sebelumnya kita rancang dulu, kemudian hasil implementasinya adalah seperti ini. Ini untuk tampilan mockup tugas. Selanjutnya adalah IRD. Nah, ini untuk IRD itu sendiri, jadi dia itu memiliki entity ya, entity dan memiliki atribut. Jadi contoh misalnya entity siswa. Nah, kemudian dia memiliki atribut beberapa, misalnya ID siswa, NIS, nama siswa, tanggal lahir. Nah, dia itu apa sih yang dia lakuin gitu? Dia ngelakuin apa gitu. Nah, jadi di sini tuh ada behavior atau perilaku gitu ya. Jadi ada activity yang dilakukan. Jadi siswa mengerjakan tugas. Nah, siswa itu kan satu nih misalnya. One to many. Jadi satu siswa mengerjakan banyak tugas seperti itu. Nah, tugas pun memiliki atribut, di antaranya itu ID tugas, kemudian status, durasi, info, judul, tampil, dan segala macam. Nah, ini merupakan tampilan dari IRD. Nah, yang kita ketahui bahwasanya IRD itu adalah Enterprise Research Design gitu ya. Enterprise Research Design. Nah, selanjutnya selain IRD juga terdapat yang namanya LRS. Jadi, LRS ini sama dengan kelas diagram, mirip dengan kelas diagram, tapi bedanya, jadi dia lebih ke memiliki kelas dan atribut saja, kemudian dengan relasi gitu ya, relasi many to one atau one to many, dan dia memiliki kardinalitas seperti itu. Nah, selanjutnya black box texting. Jadi nanti setelah saya memaparkan ini, jadi untuk black box textingnya, skenario pengujiannya, jadi user dan ID tidak diisi, kemudian tidak klik tombol login. Nah, jadi untuk test case-nya itu sendiri, ketika user dan password-nya itu dikosongkan, maka dia menolak gitu, karena nggak ada yang diisi gitu. Nah, jadi untuk hasil pengujiannya tentunya sesuai harapan, karena memang kita berharap tanpa adanya password dan username tentunya tidak bisa login, artinya kesimpulannya adalah valid. Nah, yang kedua, itu untuk ketika kita memasukkan user dan password, ketika user yang dimasukin, kemudian password yang dikosongkan, itu sistem juga akan menolak akses, jadi user ID dan password tidak kenal gitu, tidak dikenal, jadi sesuai harapan ya. Nah, yang terakhir ketika kita masukin user dan password, tentunya ini sesuai dengan harapan gitu. Sesuai dengan harapan karena sistem akan menerima akses login dan kemudian langsung menampilkan menu utama. Artinya kesimpulannya adalah valid. Nah, jadi untuk sekarang saya akan menampilkan terlebih dahulu tampilan dari hasil website yang sudah saya rancang. Oke, ini untuk login. Ini admin dulu ya, login admin. Ketika login, maaf akun tidak ditemukan. Nah, oke. Jadi di sini untuk admin sendiri itu yang pertama dia bisa ini tampilan beranda gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada informasi riwayat login pengguna. Kemudian di sini ada pengumuman. Jadi di sini juga ada siapa pembuatnya. Kemudian ditampilkan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, jadi ini ada informasi pengumumannya itu apa gitu ya. Nah, selanjutnya untuk pengumuman, nah ini kalau misalnya kita mau bikin pengumuman, ini kan udah dibikin sama pengajar, salah satu pengajar. Nah, terus pesan, ini untuk pesan, jadi ini salah satu contoh pesan, misalnya dari saya selaku admin gitu ya, mengirim pesan kepada siapa misalnya kayak gitu. Jadi untuk tulis pesan di sini bisa tuliskan email, misalnya Iki Siregar gitu ya. Nah, terus misalnya nanya apakah ada tugas, kalau misalnya siswa antar siswa, atau kayak mohon datang ke kantor, datang ke sekolah pada hari Senin misalnya. Oke, terus kirim, nanti si Iki ini akan menerima pesan dari admin gitu. Kemudian selanjutnya untuk siswa, jadi di sini ada menu tambah siswa untuk grade update delete-nya, ini tambah siswa, hapus siswa, kemudian bisa edit, update gitu ya. Terus untuk tambah siswa ini kita bisa lihat detail, misalnya kayak gini detail, terus ini nomor NIS-nya, kemudian nama, alamat, dan segala macam, terus dia kelas berapa. Misalnya kita bisa pindahin dia kelasnya, kemudian user sama password-nya, seperti itu. Nah, kita juga bisa kirim pesan.
Nah, untuk selanjutnya tuh pengajar. Nah, untuk pengajar sendiri itu biasanya ditambahkan langsung oleh admin. Jadi di sini ada menu tambah pengajar. Ini untuk inputnya. Misalnya udah diisi foto dan alamat segala macam. Terus selanjutnya kita misalnya mau edit nih. Ini pengajarnya edit. Misal detail pengajar seperti ini. Jadi kita bisa lihat, oh usernya ini, password ini. Terus dia mengajar di hari apa aja, di kelas berapa aja. Terus statusnya aktif gitu. Nah, terus kita bisa edit profil sama edit foto. Nah, terus kemudian selanjutnya untuk selain pengajar, itu ada juga menu tugas. Ini masih untuk admin. Jadi, ini seharusnya diisi oleh pengajar gitu ya. Nah, jadi untuk pengajar itu nanti bisa bikin tugas di sini, nambah tugas. Tugasnya berupa tugas ganda kah, tugas selesai kah, tugas upload kah. Jadi kalau misalnya contoh nih untuk tugas yang pilihan ganda gitu, misalnya edit. Nah, jadi ini bisa dikasih keterangan di sini, terus update, terus ada waktunya, durasi waktunya gitu, terus update. Misalnya udah berapa siswa nih yang mengerjakan, kita bisa lihat nilai. Nah, terus ini untuk lihat nilai, oh dia nilainya 100 semua misalnya. Terus bisa export ke Excel atau pantau ujian atau di print gitu. Misalnya di print kelas A gitu, terus print. Nah, ini langsung tampil seperti ini, namanya berapa nilainya, terus salahnya berapa. Seperti itu. Nah, terus selanjutnya ini ya untuk tugas ya. Nah, terus ada materi. Nah, di sini kita bisa tambahin materi, misalnya tambahan materi tertulis atau materi file. Nah, ini ditambah di sini, bisa preview dulu, simpan kayak gitu. Nah, misalnya nggak jadi, ini contohnya seperti ini. Jadi, ini kan tugasnya berupa download file ya. Jadi, tugasnya itu tugas ini seperti ini. Jadi, dia bisa baca materi tugasnya gitu. Nah, selanjutnya untuk komentar materi. Jadi, kita bisa tahu, oh siswa gimana nih komentar reviewnya mereka terkait tugas atau materi yang udah disampaikan. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada manajemen kelas. Itu bisa admin bisa menambahkan kelas berapa aja, terus ada ABC-nya seperti itu. Nah, terus ada lagi yang namanya manajemen mata pelajaran. Jadi mata pelajaran apa aja sih yang ada di sekolah kayak gitu. Nah, ini pengaturan. Jadi bisa diatur logonya, alamatnya segala macam. Kayak gitu. Nah, terus setelah itu ini logout. Jadi ini untuk admin. Nah, misalnya untuk siswa nih. Ini untuk siswa. Pada menu siswa ini login dulu. Nah, jadi di sini ada pesan baru. Jadi ketahuan nih, oh admin mengirimkan pesan gitu. Mohon datang ke sekolah pada hari Senin. Nah, untuk tampilan berandanya seperti ini. Jadi dia akan ada info tugas terbaru, materi terbaru, misalnya pertemuan 1. Oh, ini kayak gitu. Jadi kerjakan gitu. Ini kan karena udah dikerjain ya. Terus kalau ini untuk materi, misalnya materi pertumbuhan ekonomi. Nah, ini ada komentarnya, terus bisa download kayak gitu. Nah, terus ada informasi pengumuman juga. Nah, ini untuk jadwal pelajaran. Oh, dia punya jadwal pelajaran tuh hari ini sama hari ini, gurunya ini, kayak gitu. Nah, ini jadwalnya. Ini karena belum saya isi. Nah, terus selanjutnya, terus ada materi, ada komentar, terus ada pengajar. Dia mau tahu nih pengajarnya siapa aja, namanya, kayak gitu. Ini siswa, jadi dia bisa tahu siswa ini, oh ini datanya ini, kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalnya pengajar kayak gimana gitu. Misalnya ini pengajar. Nah, jadi untuk pengajar itu dia bisa bikin pengumuman. Ini tampilan berandanya. Terus dia bisa ngeliat pesan. Terus dia bisa bikin tugas, misalnya tambah tugas pilihan ganda, terus judul tugasnya apa, terus pilih kelas mata pelajarannya kelas berapa, durasi waktunya berapa, kayak gitu. Terus materi, dia bisa tambah materi tertulis, misalnya materinya apa gitu. Terus bisa disimpan dan terbitkan misalnya.
Nah, terus ini filter pengajar, filter siswa. Udah sih sejauh ini untuk sistem berjalan dan sistem dari implementasi perancangan website itu seperti itu. Mungkin kalau nanti ada pengembangan akan dilakukan terus untuk pengembangannya. Setelah implementasi itu, nah ada kesimpulan. Jadi dari semua yang saya sudah jelaskan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwasanya dengan adanya perancangan ini diharapkan strategi pemanfaatan, kemudian menambah wawasan perkembangan teknologi, kemudian diharapkan bisa dimanfaatkan dengan baik, kemudian bisa menjadi menambah wawasan bagi guru maupun siswa gitu ya. Kemudian adanya perkembangan teknologi, jadi siswa tidak lagi tertinggal dari teknologi gitu, karena semakin kesini teknologi itu akan semakin maju, tentunya harus lebih dimanfaatkan dan bisa dikontrol dengan baik untuk penggunaan internet. Kayak gitu. Kemudian cakupan fasilitasnya itu yaitu admin, pengajar, dan siswa. Nah, selain itu juga memiliki pemanfaatan. Jadi, apa sih manfaat dari e-learning ini? Tentunya di sini hemat ya. Kemudian pertama hemat, terus selanjutnya efektif dan efisien. Dan selanjutnya dia memberikan kemudahan akses komunikasi, akses melalui internet, keluasan jangkauan pembelajaran. Jadi kedepannya diperlukan adanya sosialisasi, kemudian SOP gitu ya. Jadi untuk menjalankan website e-learning ini tuh ada yang namanya SOP, terus juga ada yang namanya maintenance, evaluasi, seperti itu. Oke, itu aja. Thank you untuk yang udah melihat video ini. Terima kasih. Kalau misalnya ada masukan dan saran, silahkan komentar di bawah. Makasih untuk sharing informasinya, sharing ilmunya, dan Gil harap kedepannya masih bisa terus sharing tentang Gibbs Learning. Oke, itu aja dari Gil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.